Shalom Bapak Ibu Jemaat GP Gloria yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Meskipun sampai hari ini kita masih beribadah di keluarga kita masing-masing. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. 21 Juni dengan tema hidup dalam kesalehan. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kesalehannya, karena kita telah ditebus olehnya. Mari kita mengangkat pujian syukur kita kepada Tuhan kita yang hebat dan dahsyat itu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Tidak ada Allah seperti Engkau, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpuji namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ada sampai pada hari ini, semua oleh karena kemurahan-Nya. Karena itu dari hati kita dan terucap dari mulut kita, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Engkau hiasi hidupku dengan kemurahan-Mu. Mari dalam sikap saat teduh kita di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan, dan teramat baik dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku Tuhan, penuh dengan harapan bersama dengan-Mu. Penuh dengan harapan. Aku ada karena Engkau Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama mengucap syukur dalam sikap saat teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita untuk segala kebaikan-Nya dalam hidup kita. Bulan lepas bulan, minggu lepas minggu, hari lepas hari, dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun,
pada hari ini Tuhan, itu bukan karena hebat, gagah, dan kelebihanku, tapi semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta kasih-Mu padaku. Karena itu aku katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan. Angkat tanganmu dan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang semua Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dalam votum dan salam. Dia menghapus segala dosa kita oleh darahnya, darah anak domba Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nars pembimbing Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah, kemurahan, dan rahmat-Mu. Pada hari ini, dalam ibadah minggu Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Kau berikan hati bagi kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami tanpa firman-Mu tidaklah berarti. Karena itu Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri dan melayani Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Dan semua jemaat Tuhan yang hari ini menikmati ibadah, semuanya diberkati. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah minggu kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 24. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya padamu. Tetapi aku percaya padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Karena setiap hari, setiap saat, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kita merendahkan hati dan membuka hati kita di hadapan Tuhan, agar Dia mengoreksi kita. Apakah kehidupan kita kedapatan sebagai orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran. Jika hari ini hidup kita tidak dalam kesalehan, tidak dalam kebenaran, mohonlah pengampunan daripada Dia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku buka hatiku untuk jamahan-Mu Tuhan, dan ku berserah penuh di hadirat-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali lagi katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Bukalah hatimu, terimalah jamahannya. Buka hati, tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami saat ini Tuhan.
Selidikilah hati kami Tuhan. Jamalah hati kami Tuhan. Hati kami yang penuh dengan kegelapan. Hati kami yang penuh dengan amarah, emosi. Sikap kami yang penuh dengan ambisi dunia yang jahat ini. Kubuka hatiku Tuhan. Ku mohon pengampunan daripadamu. Kuduskan dan sucikan aku Tuhan, agar aku layak Tuhan, layak di hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mohonlah pengampunan daripada Dia. Mohonlah kekudusan dan kesucian dari Dia. Bukalah hatimu seluas-luasnya agar Tuhan bekerja, menyelidiki dan mengampuni hidupmu, sehingga tidak ada penghalang antara kita dengan Bapa. Kasih-Nya mengalir mengampuni kita dan memberkati hidup kita. Oh terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Raja, Engkau penuh kemuliaan, kemegahan mengatasi segala yang ada di dunia ini. Karena itu kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik kepunyaan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Kemegahan Raja dalam kemuliaannya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Kami bersujud Tuhan, bersujud mendengar suara-Mu. Sekali lagi katakan, kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umat-Nya bersujud mendengar suara-Nya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya Kau besar.
dan ajaib. Tuhanku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan, nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Engkau layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, layaklah disembah. Kau Raja segala raja, amin. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hati kami bernyanyi memuji Engkau Tuhan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Mari agungkan Dia dalam doa penyembahanmu. Katakan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang mulia. Sembah dan tinggikanlah Dia, puji dan muliakanlah Dia. Tidak ada Allah yang sama dengan Dia. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hebat. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau sangat mencintai kami, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Tiap-tiap hari pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Tak pernah kami sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Di tengah kepahitan, ada yang manis Engkau beri bagi kami. Di tengah air mata, ada sukacita yang Kau berikan bagi kami. Bukankah itu semua karya-Mu yang agung dalam hidup kami? Oh, glory, 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 haleluya bagimu Tuhan. Besar, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya Kau besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Senang bertemu kembali walaupun melalui ibadah online. Tapi kita bersyukur Tuhan kita tidak dibatasi oleh apapun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kondisi saudara, keberadaan kita saat ini di rumah kita masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya sebagai orang yang sudah percaya kepadamu, kami memiliki tujuan hidup. Mengapa kami ada di dunia ini? Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu situasi dan kondisi kami. Terlebih lagi pendengaran kami akan firman Tuhan. Biarlah kiranya seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, bagaimanapun kondisi mereka Tuhan. Mungkin ada yang berada dalam sakit, susah, ataupun berbagai pergumulan. Hari ini kami mohon pertolongan Tuhan untuk mendapat lawatan Tuhan. Sehingga kami boleh dengan kekuatan daripada Tuhan menyerahkan hati kami, pikiran kami, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mendengarkan kebenaran-Mu. Maka berbicaralah Tuhan, puaskanlah jiwa yang dahaga. Urapi dan pakai hamba-Mu yang sederhana ini.
Sehingga baik yang memberitakan atau yang mendengar, kami sama-sama dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, bahkan ditegur, diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, sekali lagi hamba-Mu berdoa menolak segala kuasa kegelapan, roh-roh jati, iblis, setan, apapun kelicikanmu yang mencoba membawa pikiran kami menerawang, mengalihkan perhatian kami, mengacaukan hati dan perhatian kami. Kami tolak, kami patahkan, kami ikat Kau dalam nama Yesus tidak berkuasa. Biarlah setiap pribadi ada di dalam kuasa Tuhan. Bebaskan roh kami untuk memuji, memuliakan Engkau, menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kesalehan ataupun integritas. Kalau kita perhatikan kondisi kita pada saat ini, terlebih pada situasi COVID ini suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Saya yakin dan percaya bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Sekaligus di dalamnya kita boleh kembali berkaca atau mengevaluasi diri atau mengenal diri. Sejauh mana kita sudah memiliki keyakinan yang teguh, yang tangguh sebagai seorang Kristen. Selama ini kita bebas bersekutu bersama. Di GP Gloria ada jam doa, ada kebaktian rumah tangga. Bahkan saya sering melihat jemaat Gloria yang memang bergloria terus. Pergi ke tempat Pak Sor Tarigan ya, kemana-mana bersuka cita. Tapi saat ini kita semua dirumahkan. Kita semua harus stay di rumah masing-masing. Kira-kira apakah masih ada semangat dan sukacita? Saudaraku, di sisi lain sebagai orang percaya di seluruh dunia ini, sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen, apakah kehidupan kita sudah memancarkan Kristus dari dalam diri kita? Kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Mari kita buka di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita semua, yang di rumah silakan dilihat Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar serta melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengangkat satu judul dari sini, integritas seorang Kristen. Ini juga berbicara masalah kesalehan hidup. Integritas seorang Kristen. Berbicara masalah integritas, sederhananya berarti sesuai perkataan dengan perbuatan. Kalau kita mengaku diri kita seorang Kristen, pastinya yang kelihatan dari hidup kita itu Kristusnya. Kalau kita mengatakan bahwa kita seorang hamba Tuhan, majelis, diaken, apapun yang menjadi peranan kita, diharapkan dari sana tentunya tanpa berkata-kata pun orang lain bisa tahu, wah ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang sangat istimewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, integritas seorang Kristen menurut Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini ada 6 hal yang ditekankan. Mari kita melihat bagian-bagian ini. Dari kisah Ayub ini tadi kita bisa melihat bagaimana kondisi Ayub sebenarnya
di zamannya itu berbeda dari yang lain. Dan kita sudah melihat bagaimana kekayaannya, anak-anaknya, pergumulannya, situasi dan kondisinya. Saya melihat dari kehidupan Ayub ini, kita bisa belajar tentang integritas seorang Kristen. Paling tidak ada 6 hal yang harus kita miliki apabila kita mau menginginkan menjadi berkat bagi dunia ini lewat integritas kita. Yang pertama, integritas seorang Kristen memiliki kesalehan. Apa yang dimaksud dengan saleh? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum kesalehan itu berarti kesungguhan hati menunaikan agamanya. Ini cara umum. Atau bisa dikatakan saleh itu artinya taat. Sungguh-sungguh menjalankan agamanya, hidup suci. Kesalehan secara umum masih sangat dangkal sekali kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya melihat di dalam Yesaya 64 itu ayat 6. Kesalehanmu seperti kain kotor. Berarti kesalehan dunia ini tidak sama dengan kesalehan yang diinginkan oleh Allah melalui firman Tuhan Alkitab. Itu yang mau kita pelajari dari Ayub. Berbicara tentang kesalehan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub ini dikatakan dia itu seorang yang saleh. Ini yang pertama yang kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat kembali kesalehan yang dimaksudkan di sini sangat berbeda dengan kesalehan yang ditawarkan dunia. Kalau kita kaitkan itu dengan Kejadian dalam pasal yang ke-6 ayat 8, itu berbicara tentang kehidupan Nuh. Dia juga seorang yang saleh di zamannya. Tetapi di dalam ayat 8 ini yang menjadi rahasia kesalehan itu saya melihat, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan kesalehan seperti yang diinginkan Tuhan bila itu tidak berasal daripada Tuhan. Nuh pada zamannya dikatakan di sini, Nuh adalah seorang yang benar. Dia tidak bercela di antara orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini menunjukkan ciri orang yang saleh. Dia rohani, dia suci di tengah-tengah zamannya. Hidup menurut apa kata Tuhan. Apakah dengan kemampuannya? Oh tidak, kita kaitkan lagi itu dengan kitab Yesaya tadi. Kesalehanmu seperti kain kotor, menunjukkan tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang kita perbuat itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau Nuh boleh berkenan di hadapan Tuhan, itu karena kasih karunia. Ini keunggulan daripada iman kepada Yesus Kristus, iman Kristen. Ada kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia Allah sehingga dia mampu bergaul dengan Tuhan. Dia mampu hidup benar di tengah zamannya. Padahal orang-orang di sekitarnya adalah penuh dengan dosa. Mengapa Allah hendak mendatangkan air bah itu? Karena dia kecewa. Karena hatinya sakit melihat kejahatan manusia. Sehingga dia berniat membinasakannya. Tapi Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah. Apakah karena Nuh orang baik? Alkitab berkata semua manusia termasuk Nuh sudah berdosa. Tapi kasih karunia itu mau ya kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kasih karunia bagi kita saat ini? Alkitab jelas sekali menjelaskan bahwa kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus. Kenapa harus Yesus Kristus? Yesus ini adalah Adam kedua. Adam dan Hawa, Adam yang pertama ya, manusia pertama. Yesus Adam kedua, manusia yang kedua. Apa artinya? Manusia pertama membawa kita jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan mereka telah menjual kita kepada dosa. Upah dosa adalah maut. Allah sungguh mengasihi kita sehingga dia mengutus kembali anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal
untuk mati bagi kita. Melalui iman, jikalau siapa yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Ini yang dimaksud dengan kasih karunia. Kasih karunia di dalam Yesus. Dalam Efesus itu ketika kita percaya dan menerima Yesus, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Saudaraku, saya kaitkan lagi ini dengan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sini? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Siapa yang bisa hidup saleh? Yang bisa mampu hidup saleh seturut dengan firman Allah, seperti gaya hidupnya Ayub ataupun Nuh, adalah mereka yang mendapat, yang menerima kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, mati disalib untuk dosa kita. Dia berkata siapa yang percaya kepadanya dianugerahkan hidup yang kekal. Hidup kekal ini saya ulang kembali, bukan berbicara masalah surga saja saudara. Tetapi hidup kekal, dia katakan di sini, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, ada kuasa. Sehingga dikaitkan dengan 2 Petrus ini karena kuasa ilahinya. Orang yang percaya menerima Yesus dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang dikatakan di sini kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Maka orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, tidak ada alasan berkata aku gak bisa saleh. Berbicara tentang kesalehan, kesucian hidup. Berbicara tentang kesalehan, kekudusan hidup. Berbicara tentang kesalehan menjadi pelaku firman. Berbicara tentang kesalehan, mengasihi, mengampuni yang gak layak dikasihi. Menerima keberadaan orang yang selalu menyakiti kita, itu contoh kecil. Tapi mungkin banyak pergumulan-pergumulan lain dalam hidup kita. Yang kadang-kala kita gak habis pikir. Kenapa ada COVID? Kenapa harus ini yang kena? Kenapa? Banyak pertanyaan gak bisa dijawab. Tetapi kesalehan, oleh karena iman kepada Yesus, Roh Kudus akan sanggup memberikan penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Apa yang menjadi persoalan pergumulan saudara? Sehingga kita selalu tergoda untuk tidak saleh. Kita tergoda untuk jatuh dalam dosa. Kita tergoda untuk meninggalkan kesucian hidup. Kita tergoda untuk tidak berintegritas. Kesalehan itu bagian daripada integritas. Karena sesuai perkataan dengan perbuatan. Kita berkata kita anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja di atas segala raja. Berarti sikap dan gaya hidup kita juga harus menunjukkan hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selesai COVID ini, apalagi yang akan terjadi? Alkitab sudah membongkar kesulitan tantangan hidup. Bahkan kita sudah belajar dari kitab Wahyu. Ketika materai itu dibuka, apa yang terjadi? Materai ke-6, materai ke-5 dibuka, akan terjadi penyiksaan bagi orang percaya. Masihkah kita saleh? Ketika kakimu terjepit dengan pintu, masihkah engkau saleh? Atau mulai mengumpat? Siapa yang bikin ini di sini sehingga aku dan mulai mencari siapa yang perlu dipersalahkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, integritas seorang Kristen yang pertama yang bisa kita pelajari adalah dari kehidupan Ayub ini memiliki kesalehan. Bagaimana caranya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena Yesus mati untuk kuasa dosa. Ketika kita percaya kuasa dosa dimatikan, Roh Kudus dimateraikan untuk kita bisa hidup saleh. Karena kuasa ilahinya dimampukan. Bukan dengan kuat dan gagah kita. Integritas seorang Kristen yang kedua, memiliki kejujuran. Kita bisa melihat Ayub di sini, dikatakan di dalam bagian berikutnya. Orang itu saleh dan jujur. Berbicara masalah kejujuran, hatinya itu lurus, gak belok-belok. Berbicara tentang kejujuran, tidak curang. Berbicara tentang kejujuran, memiliki apa? Tunduk pada aturan. Kita ini banyak aturan sekarang ini kan. Apa aturan yang diberikan oleh protokol kesehatan dari pemerintah? Tinggal di rumah, jangan ada bersentuhan, jangan di kerumunan, cuci tangan dan lain sebagainya. Apakah kita menurutinya? Baru mal dibuka sudah berjejer di sana. Bagaimana mungkin saudaraku kita bisa lepas dari COVID ini? Hati dipenuhi dengan kedengkian.
Hati dipenuhi dengan kecurigaan. Saudaraku, memiliki kejujuran artinya mengikuti setiap aturan yang berlaku, termasuk firman Tuhan. Itu kan integritas. Apa yang kita katakan? Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, buktikan. Sehingga Yakobus berkata, aku akan menunjukkan imanku kepada kalian melalui perbuatanku. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan sedikit. Kira-kira dengan wabah COVID ini negara-negara mana yang paling banyak kena? Orang-orang percaya bukan yang mengaku diri Kristen. Italia, Inggris, Amerika. Ada apa ya? Ada apa? Apakah ini teguran Tuhan? Tuhan sedang berbicara melalui setiap peristiwa kepada kita. Kita sedang diuji, apakah engkau seorang yang jujur? Apakah seorang yang berintegritas? Apakah engkau seorang Kristen yang sejati? Semua peristiwa yang kita alami bukan masalah COVID saja. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan izinkan. Itu menjadi sekolah bagi kita. Itu menjadi sarana evaluasi bagi kita. Apakah kita seorang yang berintegritas atau bukan? Kadang kita bisa rohani kalau banyak orang. Apalagi kalau ada cara-cara Natal ya kan. Ada acara-cara rohani, nyambut tamu itu pun kayak malaikat. Shalom, selamat datang. Tapi apakah setelah selesai? Setelah sekian lama apalagi COVID ini masih adakah pertemuan? Oh bagaimana aku gak bisa datang? Bisakah kita call mereka? Adakah kita membicarakan tentang kehidupan rohani mereka? Bukan saja ini tugas kita sebagai para hamba Tuhan, sesama jemaat kita semua. Bukankah visi kita di sini dikatakan apa? Menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang misioner. Gereja yang berbuah, gereja yang berdampak. Ini saatnya. Ini waktunya. Wabah COVID ini waktunya kita menunjukkan integritas kita. Jangan kecut, jangan takut mati saudara. Bukan berarti kita harus katakan, ayo kita ibadah. Kita punya iman yang hebat. COVID itu yang takut sama kita. Itu namanya mencobai Tuhanmu. Karena kita juga harus tunduk pada pemerintah bagian daripada iman Kristen. Tetapi yang mau kita perhatikan di sini, mari kita kembali memiliki integritas dengan jujur. Jujur ikuti peraturan ini sesuai perkataan dengan perbuatan kita. Jangan ada dusta di antara kita. Gak usah munafik, gak usah bohong-bohongan, jujur saja. Apalagi kalau berdoa ngaku dosa sama Tuhan. Ya, kadang-kadang saya ketawa melihat gereja-gereja ngaku dosa dipimpin oleh penatua. Tuhan ampuni kami, jujur ya. Di dalam perkataan kami, perbuatan kami banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tetapi minggu depan itu juga doanya. Padahal janji Tuhan jika kita mengaku dosa maka Ia setia dan adil. Setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni, menyucikan. Kok gak suci dosanya kok sama terus? Pengakuannya kok sama? Makanya gereja Presbyterian jangan terlalu kaku saudara. Kita gak sama dengan gereja-gereja lain yang harus dibacakan. Jujur saja sama Tuhan. Apalagi dalam doa pribadi saudara. Jujur sama Tuhan. Gak harus dibongkar sama umum. Tapi mulai membuka diri. Itu penting. Kesalehan datangnya dari sana. Saudaraku yang ketiga dikatakan di sini. Integritas seorang Kristen. Takut akan Allah. Ayub dikatakan di sini. Di zamannya itu dia takut akan Allah. Banyak orang kaya sombong. Banyak orang kaya gak bisa diatur. Banyak orang kaya merasa dia hebat. Karena dia merasa bahwa itu karena usahanya. Ayub ini mana lebih kaya dari saudara. Di timur dikatakan gak ada yang seperti dia. Dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kita bisa perhatikan tadi di sana kekayaannya 7.000 ekor kambing domba. Ini bukan dongeng. Karena dia memang hidup di masa sekitar tahun 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Itu leluhurnya Israel. Saya kadang-kadang berpikir jangan-jangan dia ini belajar dari kehidupan Nuh yang takut akan Tuhan. Saudaraku dia mempunyai 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Gak terhitung lagi. Ada kekayaan di dunia ini yang seperti ini? Gak ada lagi. Tapi banyak orang kaya gak bisa diatur. Merasa terlalu hebat dia sehingga maunya disanjung.
Hati-hati kita. Saya pernah khotbah di gereja, saya katakan, kita semua datang dari gereja yang berbeda di gereja ini. Bangku itu diisi supaya saudara datang dan bertobat dan menjadi pelayan Tuhan. Kalau engkau datang di situ dan tidak berubah dan tidak pembaharuan dan engkau menjadi pengatur, keluar saja dari sini. Karena gereja bukan tempat untuk kita menunjukkan, tetapi di sini diajarkan untuk kita rendah hati semua. Ayub ini seorang yang sangat luar biasa. Dia tidak memandang kepada harta kekayaannya. Karena dia orang yang takut sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan karena dia memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan artinya mereka adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Hormat sama Tuhan. Bukan dihormat seperti ini. Tapi rasa hormatnya, kekagumannya kepada Tuhan diaplikasikan dalam hidupnya. Diterapkan dalam kehidupannya. Bukan hanya kata-kata. Kan sering ya, jabatan, harta, kedudukan membuat kita seakan-akan kita di atas, levelnya di atas dari yang lain. Sehingga ketika kita melihat orang yang agak sedikit kurang, kita bisa merendahkan atau menghina, kurang menghargai mereka. Sehingga dalam Alkitab ini pun kan ada ditegur. Kalau ada orang, jangan sampai kalian buat, oh karena dia orang kaya duduk di tempat yang bagus, yang empuk. Karena dia miskin, kau di sana saja. Hati-hati dikatakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini orang-orang yang percaya, umat tebusan Tuhan harus memiliki integritas. Integritas Kristen. Sesuai perkataan dan perbuatan. Kita bisa tampil beda kalau kita takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan permulaan. Masih permulaan loh. Berarti itu dasarnya. Itu dasarnya. Fundamennya. Kalau kita takut sama Tuhan. Rasa takut bukan takut seperti sama hantu. Takut itu artinya kagum dan hormat sehingga kita tidak berani main-main dengan firman Allah. Enggak berani main-main dengan pelayanan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang saudara, kalau Gloria aku sangat diberkati dengan kesehatian. Ya kalau masalah tantangan di mana-mana ada. Tetapi majelisnya matang-matang dan dewasa. Ada gereja-gereja yang lain main-main. Latihan itu kan ibadah juga. Tapi dalam latihan mereka bisa bertengkar, berdebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan. Karena engkau di bumi dan dia di sana. Hidup matimu ada dalam tangan kuasanya. Masa depanmu ada di dalam tangan kuasanya. Ada dalam rancangannya. Kekhawatiran kita gak bisa menambahkan usia kita. Jabatan hartamu itu gak akan kau bawa mati. Ada miliarder, orang negro saya lupa namanya. Dia kaya luar biasa, di usia muda 36 tahun dia mati. Saudara tahu? Rantai kalungnya itu ya dibuat sebanyak-banyaknya di lehernya dan dibawa mati. Kita tentu ingat itu penyanyi Michael Jackson. Lihat rumahnya, buka di internet situ. Rumah-rumah Elvis Presley. Mau jadi apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub takut akan Tuhan sehingga dia tahu bahwa kekayaan dia itu untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Untuk dipersembahkan pada Tuhan. Ketika engkau miskin, engkau boleh berkata perpuluhan. Ketika engkau punya banyak uang, engkau takut memberikan sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak berubah. Firman-Nya digenapi. Orang memberi sedikit, diberi sedikit, memberi banyak, diberi banyak. Itu firman Tuhan. Mari saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Terlebih gereja kita ini. Gereja yang dikasihi Tuhan. Gereja yang terus disertai Tuhan. Kita butuh tempat, kita butuh tanah. Di mana iman kita? Gak usah takut. Ayub ini kalau kita baca sampai bagian terakhirnya. Dia orang yang berkata, aku datang dengan telanjang dan pulang dengan telanjang. Dia gak mempertahankan harta itu. Seperti ada seorang pendeta dari gereja tertentu. Dia kasih pesan sama majelis. Kalau aku nanti mati jaga aset kita. Emang aset nenek moyangmu? Saudara, semua yang ada di bumi ini bersifat sementara. Tetapi ketika engkau menggunakan kekayaanmu karena takut akan Tuhan, engkau persembahkan bagi Tuhan, dia akan berikan berlipat kali ganda. Walaupun kita tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Tapi engkau akan mendapat upah di surga. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Enggak sebanding kemuliaan yang akan kita terima
dengan penderitaan di bumi ini. Saya tetap punya keyakinan kerja untuk Tuhan, cari duit untuk Tuhan, kaya untuk Tuhan. Saya punya keyakinan itu. Saya sangat bersyukur pengertian itu diberikan Tuhan bagi saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan adalah orang yang menjadi pelaku firman Allah. Yang keempat, saudara, integritas seorang Kristen menjauhi kejahatan. Wow, ini sangat luar biasa. Apalagi di zaman kita ini kejahatan itu setipis kulit bawang. Rasanya ini benar. Saya nggak membahas tentang pemerkosa, tentang korupsi, tentang radikalisme, ISIS. Itu sudah jelas kita tahu. Apalagi dengan ajaran-ajaran palsu, kita tahu semua. Ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini menjauhi kejahatan itu bukan saja kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya itu, tetapi kejahatan itu melenceng dari firman Allah. Karena di dalam Yesaya 59 dikatakan itu dosa itu identik dengan kejahatan. Kejahatan itu dosa, dosa itu kejahatan. Dosa itu apa artinya? Tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga berarti sedikit saja melenceng sudah kejahatan. Di mana Tuhan kejahatan ketika kita melakukan segala sesuatu bukan karena didorong oleh Roh Kudus. Kita melakukan pelayanan karena kekuatan kita. Berikan ide-ide, berikan masukan, berikan tanggapan karena konsep-konsep kita. Tanpa mendoakan, tanpa menggumuli, tanpa gerakan roh, itu juga dosa. Itu juga kejahatan. Lihat betapa banyaknya gereja-gereja sudah bergeser kedudukannya. Orang beribadah bukan lagi merasakan kehadiran Tuhan, tetapi dalam ibadah mereka sudah mulai menunjukkan kemampuan-kemampuan mereka seperti dunia entertainment. Di mana hadirat Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjauhi kejahatan itu kejahatan secara rohani ada. Mencuri kemuliaan Allah. Ditegur dikit marah, dikritik apalagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan rohani itu, kalau kejahatan duniawi kita sudah tahu. Tapi bagi orang-orang percaya, kadangkala kita tanpa menyadari kita sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kita tahu yang baik tapi kita tidak lakukan. Disuruh berdoa tapi enggak serius. Bahkan mungkin ada begitu banyak program-program gereja kita mendukungnya setengah hati. Ada banyak akhirnya Tuhan begitu, ya kalau bisa kita rasakan mungkin sedih Tuhan itu karena dia sebagai kepala gereja. Tetapi tubuhnya yang terdiri dari berbagai anggota, karunia, talenta yang berbeda-beda gak saling mendukung. Bahkan bersaing, tidak saling menutupi. Bukankah itu kejahatan? Sehingga yang seharusnya tubuh itu komplit di dalam memuji dan melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan, tapi pincang. Oleh karena apa? Yang lain nonton, mencela aja kerjanya. Bukannya dia berkata, apa yang bisa kulakukan? Saudaraku, masing-masing kita ini punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita gak bertanggung jawab kepada dunia ini. Masing-masing kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kepada Tuhan kita harus berkata, apa yang bisa kulakukan? Ketika kita mulai hidup menurut selera dan keinginan kita, menurut pengalaman-pengalaman kita, itu juga bisa menjadi suatu kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub menjauhi kejahatan. Dalam segala bentuk kita bisa perhatikan bagaimana dia tetap mengembangkan gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Tetap memikirkan kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan dan juga keluarganya. Yang kelima saudaraku, integritas seorang Kristen itu dibuktikan oleh Ayub membawa anaknya kepada Allah. Saya kadang berpikir begini, kalau memang dari awal dia itu rohani, pasti anaknya rohani, gak jaminan loh. Anak-anak kita ini bisa kita bawa mulai dari nol dalam kandungan sampai umur 14 tahun. Kita masih bisa katakan, ayo gereja kau anakku, ikut marliturgi, kita atur ini bajumu. Sering kita atur anak-anak kita, mereka diam saja. Ini sudah harus berubah kita ini. Sebab apa? Anak-anak sekarang gak boleh digituin lagi. Anak-anak milenial, anak-anak yang luar biasa. Generasi Z ya. Masih kecil-kecil sudah pegang HP semua. Oleh karena itu saudara, kalau kita kaitkan kembali bagaimana sikap dan gaya hidup Ayub ini yang perlu kita teladani. Dan ini tetap dikatakan sampai detik ini, sampai saat ini masih berlaku dalam diri kita. Anak-anaknya ini sudah dewasa. Dikatakan di sini suka pesta-pesta.
hura-hura. Tetapi dia dikatakan di sini membawa anaknya kepada Allah. Dia mengenal anaknya, dia tahu gaya hidup anaknya, dia tahu kelakuan anaknya. Berarti dia peduli, dia memperhatikan. Anak sekarang kan sulit dibilangin. Mungkin Ayub juga mengalami hal yang sama. Tidak mungkin dibiarkannya anaknya melakukan dosa. Tetapi ketika dia tidak mampu mengendalikan anaknya, apakah dia katakan mati kau ke situ? Balomom, silahkan saja. Kita kadang-kadang sudah emosi ya, suka mula ke situ, nggak mau ke gereja, ya udah, pilih gerejamu, cari sana, pergi kau. Mungkin, tapi Ayub tidak lakukan itu, saudara. Di sini yang perlu kita lihat, ketika anaknya laki-laki biasanya mengadakan pesta, setiap kali ayat 5 itu, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil anak-anaknya, dipanggil, ditanyain. Entah ngaku, entah nggak ngaku, yang mau kita lihat bagaimana ketaatan daripada seorang Ayub. Mungkin entah melecehnya anaknya di situ, entah melawannya anaknya di situ. Tetapi dia tetap melakukan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai orang tua. Itu tugas kita bukan? Ajarkan terus, tegur terus, kasih tahu terus, nasihati terus. Masalah dia berubah atau tidak, benih itu setiap kebenaran firman Tuhan akan bertumbuh pada waktunya. Jangan kecewa kalau anak kita sampai sekarang ini masih banyak yang melawan, nakal-nakal. Jangan kecewa, lakukan tugasmu. Seperti Ayub ini, dia membawa terus anaknya kepada Tuhan. Menguduskannya melalui tradisi mereka. Ya, dengan mempersembahkan, bahkan besoknya, berarti sepanjang malam dia berpikir, apalagi lah yang dilakukan anakku. Dia berikan perhatian, dia berikan waktu, dia memikirkan kenapa anaknya seperti itu. Itu yang mau kita ambil di sini. Jadi bukan tidak mau tahu. Kalau anak kita terus berkurung di kamar, main dunia gadget terus, ketawa-ketawa sendiri karena HP-nya, karena dia melihat si Sartika baru apa itu ya? Jago nyanyi dia. Itu aja kerjanya, mereka terhibur dengan itu, gak peduli lagi dengan firman Tuhan. Apakah kita diam? Lakukan terus, lakukan terus. 10 kali kita ngomong, gak mungkin satu gak didengarnya. Kita gak boleh putus asa, itu yang mau kita lihat di sini. Kecintaan kita kepada anak kita jangan membuat kita berhenti ketika mereka tidak bisa dibilangin. Jangan kecewa. Lihat apa yang dilakukan oleh Ayub ini. Lalu dia bilang besok harinya apa yang dilakukan? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Kembali kepada tradisi Yahudi. Kita boleh bawa persembahan binatang-binatang untuk pengampunan dosa. Kita mau lihat esensinya. Bahwa di sini Ayub menginginkan supaya Tuhan berkenan pada anaknya, tidak menghukum anaknya, menyelamatkan anaknya luput dari kebinasaan. Sehingga dia melakukan tugasnya. Itu yang mau kita perhatikan, integritas seorang Kristen sebagai orang tua membawa anak kepada Tuhan. Mungkin anak kita gak mau bergereja ya, atau cari gereja lain kali, kurang puas. Dan apapun itu, gak perlu susah. Tetap doakan, tetap ajarkan, tetap buat ibadah di rumah. Anak-anak gak mau kumpul, kita terus. Tuhan melihat ketaatanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir. Bagaimana sebenarnya integritas seorang Kristen? Meskipun Ayub kaya, tetapi mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hidup di muka bumi ini, orang kan berjuang, cari uang. Supaya katanya makan, kaya, itu gak akan pernah berhenti. Ketika kekayaan itu ada, sama seperti yang di dalam Alkitab dikatakan 7 turunan. Oh, udah bisa laku duduk-duduk, ini gak habisnya hartaku ini. Tapi akhirnya dia mati. Tuhan katakan kita harus memikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Kalau kita bekerja dan menjadi kaya, itu satu anugerah, itu satu kepercayaan Tuhan bagimu. Bagaimana kita boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan, baik penginjilan, misi ke daerah-daerah, dan masih banyak lagi tugas kita. Karena Matius 28, 19, 20 yang harus kita laksanakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, integritas seorang Kristen, situasi kondisi kita, mau kaya mau miskin, tidak membuat kita berhenti untuk mencari Tuhan. Karena ini hukum yang sudah dibuat Tuhan.
namanya hukum gak bisa dirubah. Yang mencari yang mendapatkan. Kalau gak mencari gak dapat. Bagaimana kita bisa memiliki integritas kalau kita gak mencari Tuhan melalui persekutuan yang hidup dengan Allah. Baik dalam ibadah pribadi kita, di dalam doa, di dalam saat teduh kita, pembacaan Alkitab, menggali Alkitab, jam-jam doa. Orang Kristen itu gak sembarangan sebenarnya. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi orang yang murahan. Bagian yang terakhir ini tidak kalah pentingnya. Karena mencari Tuhan berarti ber-HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu bersama Allah. Persekutuan yang hidup dengan Tuhan secara pribadi. Harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang saudara berikan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan gak keluar. Tapi mulai menggumuli firman Allah. Apa kata Tuhan bagi saya? Adakah tegurannya? Adakah janjinya? Adakah hal-hal yang harus kutinggalkan? Apa kata Tuhan? Sehubungan dengan teman hidupku. Sehubungan dengan pekerjaanku. Sehubungan dengan banyak. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Maka dikatakan menggumuli firman Allah. Menggali Alkitab. Mempelajari Alkitab. Saya melihat di Gloria ada sesinya itu bagaimana mempelajari Alkitab. Mari sidang jemaat Tuhan. Jangan malas. Memang setan itu licik. Akan dibuatnya saudara takut, tidak mau, malas. Dan mungkin banyak kegiatan lain. Saudara mungkin ditakut-takuti. Oh nanti kalau aku mengikuti kursus itu untuk menggali Alkitab, belajar Alkitab. Aku nanti jadi. Sebenarnya kalau saudara sudah menemukan rahasianya. Saudara tahu bagaimana menggali Alkitab. Engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Banyak orang hanya pakai saat teduh, renungan harian. Tidak salah, tapi itu untuk pemula. Untuk orang-orang baru bertobat. Tapi kalau kita mau bertumbuh dan menjadi dewasa, gali sendiri. Gali sendiri. Kita berdoa kedewasaan gereja ini pada akhirnya membuahkan bahwa jemaat Tuhan menjadi jemaat yang mampu berkhotbah. Kaum awam yang bisa berkhotbah di dunia dimanapun kita berada. Jadi enggak majelis saja, jemaat. Kaum awam, ketika mereka ada di pertamiangan, ketika ada mereka di acara-acara keluarga yang lain, mereka mampu berdiri. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan. Mulai serahkan hidupmu untuk mau digembleng lewat gereja ini, supaya saudara tidak menjadi orang murahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 6 integritas Kristen berdasarkan Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, memiliki kesalehan. Yang kedua, memiliki kejujuran. Yang ketiga, takut akan Allah. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Yang kelima, membawa keluarga anak-anak kepada Tuhan. Yang keenam, meskipun kaya tapi mencari Tuhan. Meskipun saudara sudah merasa cukup. Saudara mungkin bukan lagi masalah harta. Mungkin saudara sudah merasa cukup untuk firman Tuhan. Tetap harus mencari. Bergumul. Semakin dekat, dan semakin dekat. Biarlah firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita. Bahwa tanggung jawab kita untuk menyinari dan menggarami dunia ini. Mempengaruhi dunia ini melalui integritas kita. Dimanapun saudara berada, apapun perananmu. Sebagai guru, sebagai bidan, perawat, dokter, apapun itu, mari tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berintegritas melalui keenam hal ini. Sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan melalui hidupmu. Banyak orang mau datang kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata dalam segala keterbatasan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Allah tidak dibatasi ruang gerak maupun pemikiran kami, akan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan di setiap hati yang mau mendengar, hati yang rindu, hati yang terbuka kepada firman Allah. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, GP Gloria ini ya Tuhan, biarlah mereka terus berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi dewasa, menjadi berkat melalui integritas mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkannya. Dan terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, banyaklah berkat yang Kau berikan bagi kami. Tak terhitung berkat-berkat-Mu. Dan pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kami,
kami mau bawa ke dalam rumah Tuhan dan dipergunakan dalam pekerjaan Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rebang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Salam Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua dan selamat beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Ya terpuji nama Tuhan. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Deli Naria. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Pengumuman bagi kita, Sabtu tanggal 27 Juni 2020 kita mengadakan doa malam yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Minggu tanggal 28 Juni 2020 yang melayani secara live adalah pengkhotbah Pendeta Diki Kansil, WL Penatua Hormaingat Damani, singer Lady Ruth Simanjuntak, pemain musik Yosua Sitepu, dan doa syafaat adalah Diakon Nurliana Barus. Laporan keuangan kas gereja tahun 2020, saldo akhir 20 Juni 2020, sejumlah 13.587.603 rupiah. Jemaat atau simpatisan yang berulang tahun adalah yang pertama Caleb Damanik tanggal 24 Juni. 2. Gabriel Junifer Sauta tanggal 27 Juni. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Sebelum kita masuk dalam doa-doa kita, mari kita mengangkat pujian bahwa Engkau Tuhan perisaiku. Engkau Tuhan yang memulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, menaikkan doa kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga sampai hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun itu secara live, biarlah kami sungguh-sungguh diberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang menaburkan firman Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk dana sampai hari ini yang tercukupi terlebih di gereja kami. Tuhan, terima kasih untuk persembahan. Berkatilah setiap keluarga juga yang memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga sampai hari ini ya Allah kami. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Itu pun semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini. Kalau bangsa ini sampai hari ini bisa aman, bisa ada, semua karena Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati Tuhan, Engkau tolong mereka supaya setiap apapun kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, supaya Tuhan yang menolong. Dan begitu juga Kau memberkati para menteri Indonesia Maju. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini ya Allah kami, untuk juga orang-orang Tuhan yang kena virus corona saat ini, yang mengglobal. Tuhan tolonglah, Engkau Allah memberkati. Yang saat ini Tuhan, yang sudah kena COVID corona, yang ada di rumah sakit masing-masing, di rumah sakit, Tuhan tolong mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan. Biar lewat itu semua menjadi penyembuh bagi kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, Engkau yang menghibur mereka, hiburkan keluarga mereka Tuhan. Dan kalau sampai hari ini mereka mungkin tidak bisa menjenguk, tapi Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melalukan daripada virus ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter, para perawat, dan juga para yang mempersiapkan segala sesuatunya di rumah sakit. Tuhan berkatilah. Engkau jaga juga terus keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk aparat keamanan di dalam menertibkan setiap Tuhan new normal ini, supaya Tuhan memberkati mereka, kuatkan mereka. Engkau yang terus Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan saat ini, yaitu ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolong. Jadi keluarga kami, GPI Gloria, Tuhan berkatilah setiap keluarga. Jauhkan dari setiap virus-virus corona ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, yaitu untuk pembangunan rencana pembelian sebidang tanah di gereja kami. Tuhan tolonglah, Engkau Allah yang mencukupkan dan menambahkan setiap dana yang sudah ada, Kau tambahkan lagi. Setiap juga Bapak Ibu yang sudah janji iman, Tuhan Engkau ingatkan untuk bisa memberikannya tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini Allah kami. Pelayanan kami di rumah pakam, yaitu di narapidana, di penjara, Tuhan berkatilah. Walaupun kami sudah lama mungkin tidak pernah lagi melayani, tapi Engkau Allah kami yang memberkati mereka.
menolong mereka, menguatkan iman mereka. Juga pelayanan kami di Bangun Tani, Tuhan berkati keluarga ditarikan, berkati keluarganya, berkati istri dan berkati anak-anaknya. Dan Kau terus memelihara pelayanan itu Tuhan, sehingga nanti dengan berakhirnya virus corona ini, maka pelayanan itu bisa akan berlanjut kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saat ini. Bapak Ibu yang mungkin dalam kesehatan yang mungkin kurang enak atau yang sakit, Engkau Allah menjamah, memelihara. Berdoa untuk Ibu Sentina, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau terus memberikan pemulihan kepada dia. Begitu kami berdoa untuk Ibu Luban Tobing, Tuhan berkati Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah menerima rapor untuk kenaikan kelas. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong. Dan anak-anak kami mungkin saat ujian, yaitu untuk mahasiswa. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia Engkau ya Allah kami. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Tak lupa kami berdoa juga untuk melayani minggu depan. Tanggal 28. Tuhan berkati mereka, persiapan mereka. Supaya Tuhan yang menolong. Sehingga Tuhan mereka bisa mempersiapkan yang sungguh-sungguh yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji namamu, termulia namamu. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Doa kami yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada kasih yang sama dengan kasih Bapa. Kasih Bapa memulihkan. Kasih Bapa memberi hati yang baru. Kasih Bapa memberikan kebenaran untuk kita bertobat dan kembali kepada Dia. Hiduplah saleh, hiduplah benar, jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita bersama pada kesempatan ini di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang memberkati kami semua jemaat-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Dalam pujian, penyembahan, bahkan dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang memperkaya kami, yang memberkati dan menguatkan kami sekalian, sehingga kami tetap berdiri, tetap setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami memuji nama Tuhan dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus memberkati, menyertai jemaat Tuhan sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.